Kebesaran Kekaisaran Persia menggema ke seluruh penjuru dunia. Dari India hingga Ethiopia, 127 daerah berada di bawah kekuasaan satu orang, Ahasveros, Raja Persia. Istana megahnya di Susan menjadi monumen bagi kejayaannya. Namun di balik kemegahan itu, sebuah konspirasi tengah disusun. Rencana pemusnahan bangsa pilihan Tuhan. Di tengah ancaman ini, Tuhan telah menempatkan seorang wanita di takhta kerajaan untuk menjadi penyelamat bangsa. Kemewahan dan kemegahan mewarnai istana. Esther berjalan melewati lorong-lorong istana. Pandangannya penuh kebimbangan dan ketakutan. Dekret kerajaan telah dikeluarkan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Mordekhai merobek pakaiannya dan menangis dalam keputusasaan. Haman, dengan senyum licik, berhasil membujuk raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Esther gemetar di depan pintu balairung kerajaan. Ia tahu, masuk tanpa dipanggil raja bisa berarti hukuman mati. Namun juga ia tahu, takdir bangsanya tergantung pada satu keputusan. Berbicara atau tetap diam, hidup atau mati. Musuh telah menyusun rencana, namun Tuhan telah menyiapkan kemenangan. Ini adalah kisah seorang wanita yang dipanggil untuk menghadapi masa krisis. Seorang wanita yang menghadapi ketakutan dan mempertaruhkan nyawanya untuk rakyatnya. Nasib sebuah bangsa bergantung pada keputusannya. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu menjadi ratu? Bagaimana pengkhianatan hampir menghancurkan seluruh bangsa? Bagaimana Tuhan yang tak terlihat mengubah jalannya sejarah? Ini bukan sekadar kisah kuno. Ini adalah pesan untuk masa kita. Untuk masa seperti inilah engkau ikut dipanggil. Esther. Dari yatim piatu menjadi ratu dan penyelamat bangsa. Pada tahun ketiga pemerintahan Ahasveros dari India hingga Ethiopia, 127 provinsi tunduk di bawah kekuasaannya. Sang raja ingin memamerkan kejayaannya, maka ia mengadakan pesta yang belum pernah ada sebelumnya. 180 hari penuh pesta diadakan untuk para pangeran dan bangsawan. Setelahnya, pesta dibuka untuk semua rakyat. Anggur mengalir tanpa henti dalam piala emas, taman istana dipenuhi musik dan tawa. Dalam kemabukan kemuliaan dan anggur, raja berseru, "Bawa Ratu Wasti, biarkan semua orang menyaksikan kecantikannya." Namun Wasti menolak datang, harga diri raja pun terluka. Keheningan menyelimuti ruangan. Penasehat berkata, jika Wasti tidak dihukum, para wanita akan meremehkan suami mereka. Buanglah dia dan berikan posisinya pada yang lebih baik darinya. Maka Ratu Wasti diasingkan dan sang raja pun menyesal atas keputusannya. Ia punya kekuasaan atas dunia, tapi tidak punya ratu. Maka para penasihat mengusulkan, carilah gadis tercantik di seluruh kerajaan, bawa mereka ke istana, dan dari antara mereka, raja akan memilih seorang ratu. Sebuah dekret dikeluarkan. Para petugas kerajaan pergi ke setiap provinsi, setiap kota, setiap desa, mencari gadis yang akan duduk di atas takhta Persia. Di antara para gadis muda itu, ada satu yang takdirnya telah ditetapkan oleh Tuhan. Seorang yatim piatu, bukan hanya untuk menjadi ratu, tetapi juga menjadi penyelamat bangsa.
Di kota Susan tinggal seorang gadis Ibrani muda bernama Hadassah, anak yatim piatu, yang dibesarkan oleh kakak sepupunya, Mordekhai, seorang yang takut akan Tuhan. Saat para petugas istana datang, Hadassah dibawa ke istana, dipisahkan dari keluarganya, memasuki ke dunia yang sama sekali asing baginya. Sebelum berpisah, Mordekhai memberi pesan, "Jangan beritahu siapapun tentang asal-usulmu. Jangan katakan kau seorang Ibrani. Tunggu sampai waktunya tiba." Dan Hadassah pun dibawa ke istana, mengganti namanya menjadi Esther untuk menyembunyikan jati dirinya. Di istana, para gadis dipersiapkan selama 12 bulan penuh. Mereka diberi minyak wangi dan ramuan perawatan. Namun Esther berbeda. Sejak hari pertama, ia mendapat kasih karunia dari Hegai, penjaga harem. Ia menerima perawatan dan perlakuan terbaik. Saat tiba gilirannya menghadap raja, ia tak meminta sesuatu yang istimewa. Ia tampil sebagaimana dirinya. Dan begitu Ahasuerus melihatnya, nasib Persia pun berubah. Raja mencintainya melebihi semua wanita lain. Dan hari itu juga, mahkota kerajaan diletakkan di kepalanya. Esther, sang yatim piatu, kini resmi menjadi Ratu Persia. Namun baik dia maupun sang raja belum menyadari bahwa Tuhan telah menempatkannya di takhta untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Sebab kegelapan sedang mendekat, dan dalam waktu dekat musuh akan bangkit untuk menghancurkan seluruh bangsanya. Esther telah dinobatkan menjadi Ratu Persia. Seluruh rakyat bersuka cita di jalan-jalan. Raja Ahasuerus mengadakan jamuan untuk menghormatinya. Gadis yatim piatu dari bangsa Ibrani itu kini mengenakan mahkota dari kerajaan terbesar di muka bumi. Namun di luar tembok istana, di jalanan kota Susan, bayang-bayang mulai bergerak. Mordekhai, sepupu Esther, bekerja di gerbang istana. Suatu hari ia mendengar dua suara berbisik dalam kegelapan. Raja mempercayai kita, tapi pemerintahannya sudah terlalu lama. Sudah waktunya kita mengakhiri ini. Sebuah rencana jahat tengah disusun, sebuah konspirasi untuk membunuh Raja Ahasuerus. Mordekhai bertindak cepat. Ia berlari ke istana dan mengirim pesan kepada Esther. Lewat Esther, raja pun diperingatkan. Para pengkhianat ditangkap, diinterogasi, dan akhirnya dieksekusi. Tindakan Mordekhai dicatat dalam kitab sejarah kerajaan. Namun sang raja melupakannya. Tahun-tahun berlalu. Meskipun Mordekhai telah menyelamatkan nyawa sang raja, ia tak menerima penghargaan apapun. Namun Tuhan tidak lupa. Dan kelak, tindakan kecil itu akan mengubah sejarah. Sementara itu, seorang pria sedang naik ke puncak kekuasaan, seorang yang akan menjadi ancaman terbesar bagi umat Allah. Namanya adalah Haman bin Hamedata, seorang Agag, musuh bangsa Ibrani sejak zaman dahulu. Raja mengangkatnya lebih tinggi dari semua pangeran lain di wilayah itu. Dan dengan kekuasaan barunya, Haman menuntut lebih. Semua orang harus sujud kepadanya. Di gerbang istana, semua orang tunduk, semua kecuali satu. Mordekhai berdiri tegak, punggungnya lurus, matanya tidak goyah. Dan ketika ditanya mengapa ia tidak bersujud, ia menjawab dengan tegas, "Aku orang Yahudi, aku tidak bersujud kepada manusia." Kata-kata itu sampai ke telinga Haman, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Namun membunuh Mordekhai saja tidak cukup. Haman menginginkan lebih. Ia ingin memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Maka ia menghadap Raja Ahasuerus, membawa kata-kata beracun. "Wahai Raja, ada suatu bangsa yang tersebar di seluruh provinsimu. Hukum-hukum mereka berbeda, dan mereka tidak menaati dekretmu. Tidaklah pantas mereka tetap tinggal di kerajaanku. Jika berkenan, keluarkanlah dekret untuk menghancurkan mereka, dan aku akan membayar 10.000 talenta perak ke perbendaharaan kerajaan."
Raja tidak bertanya. Ia tidak menyelidiki. Ia tidak meminta bukti. Ia hanya mengambil cincin kerajaannya. Dan dengan segelnya ia menandatangani vonis kematian. Sebuah perintah dikeluarkan ke setiap provinsi. Segera dokumen itu disegel dengan otoritas raja. Para kurir berkuda menembus kekaisaran Persia, membawa kabar yang mengerikan. Pada hari ke-13 bulan Adar, semua orang Yahudi, muda dan tua, pria dan wanita, akan dimusnahkan. Nasib satu bangsa telah ditetapkan. Kematian telah ditandatangani. Ketika Mordekhai mendengar isi dekret itu, ia mengoyakkan pakaiannya, menyelimuti dirinya dengan kain kabung dan abu, lalu pergi ke jalanan kota Susan, menangis dengan suara keras dan pahit. Dari setiap kota dan provinsi, ratapan orang-orang Yahudi pun naik ke langit. Suara tangis dan doa dari bangsa yang telah dijatuhi hukuman mati. Namun di dalam istana, Ratu Ester belum tahu apa-apa. Hingga para pelayannya melihat Mordekhai berdiri di gerbang istana dalam keadaan berkabung, menangis tanpa henti. Ester segera mengirim salah satu pelayannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mordekhai pun menyampaikan pesan yang menghancurkan. Bangsa kita telah dijatuhi hukuman. Raja telah menandatangani pemusnahan kita. Ester, engkau harus menghadap raja dan memohon belas kasihan bagi bangsamu. Hati Ester pun berdegup kencang, karena apa yang diminta Mordekhai mustahil. Semua orang tahu, tidak seorang pun diizinkan menghadap raja tanpa dipanggil terlebih dahulu. Siapapun yang melanggarnya akan mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan aku, kata Ester, belum dipanggil menghadap raja selama 30 hari. Mordekhai mengirim satu pesan terakhir, pesan yang mengguncang jiwa Ester. Jangan kira engkau akan selamat hanya karena berada di istana. Jika engkau berdiam diri pada saat ini, pertolongan dan kelepasan akan datang dari tempat lain. Tetapi engkau dan keluarga ayahmu akan binasa. Dan siapa tahu, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah datang ke dalam kerajaan. Ester pun terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia memang telah masuk ke dalam istana. Ia telah mendapatkan kasih dari raja. Ia telah dimahkotai sebagai ratu. Tapi mungkin semua itu bukan sekadar takdir pribadi. Ester mengangkat wajahnya dan berkata, "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan. Berpuasalah untukku selama 3 hari dan 3 malam. Aku dan pelayan-pelayanku pun akan berpuasa. Lalu aku akan menghadap raja, meski tanpa dipanggil. Dan jika aku binasa, biarlah aku binasa." Keputusan telah dibuat. Ester siap berjalan menuju takdirnya. 3 hari berlalu, 3 hari puasa, 3 hari doa. 3 hari Ester mempersiapkan hatinya dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupannya. Karena ia tahu, langkah berikutnya bisa membawanya pada kematian. Ruang tahta dipenuhi cahaya lampu-lampu emas. Raja Ahasveros duduk di atas takhta gading dan perak. Para penjaga mengawasi dengan waspada. Tak seorang pun boleh masuk tanpa undangan. Tak seorang pun boleh mendekati raja tanpa izin. Hukuman atas pelanggaran itu, kematian. Dan kemudian pintu balairung itu terbuka. Ester melangkah masuk perlahan, setiap langkah bagai vonis. Para pengawal menatap dengan ngeri, karena mereka tahu siapapun yang melanggar hukum ini tidak akan hidup. Raja pun memandang. Ester berdiri tegak, berpakaian megah, wajahnya bercahaya, namun matanya menyimpan jejak puasa dan penderitaan. Hening pun melanda ruangan, sunyi yang terasa kekal. Ester tak menundukkan pandangannya. Ia tidak gemetar. Dan pada saat itulah, nasib seluruh bangsanya tergantung pada satu gerakan. Tongkat emas atau kematian. Raja menatap Ester. Ada sesuatu dalam dirinya yang tersentuh. Dan kemudian, ia mengulurkan tongkat emasnya. Seluruh ruangan pun menghela napas lega. Ester akan hidup. Raja berkata, "Apa yang mengganggumu, Ratu Ester? Apa permintaanmu? Bahkan hingga separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu." Ester menjawab, "Jika hamba berkenan di hadapan tuanku, izinkanlah Raja dan Haman datang ke sebuah jamuan yang telah kusiapkan." Raja pun tersenyum.
jamuan kerajaan akan digelar. Dan di sisinya duduk orang paling berkuasa kedua di kerajaan itu, Haman. Haman menerima undangan itu dengan hati membusung bangga. Ia begitu gembira. Ia diundang secara pribadi ke jamuan kerajaan bersama sang raja dan ratu, hanya mereka bertiga. Tetapi ketika ia meninggalkan istana, segala kegembiraannya sirna. Sebab di gerbang istana, ia melihat Mordekai. Dan Mordekai sekali lagi tidak bersujud kepadanya. Haman pulang ke rumah dengan hati membara. Ia menghentakkan meja, memandang istri dan penasihat-penasihatnya. Semua ini tidak ada artinya bagiku. Selama si Yahudi Mordekai itu masih hidup. Zeresh, istrinya dan para penasihat pun menjawab, gantung saja dia. Buatlah tiang gantungan setinggi 25 meter. Besok pagi, mintalah izin dari raja untuk menggantung Mordekai. Lalu datanglah ke jamuan dan rayakan kemenanganmu. Haman sangat menyukai gagasan itu. Malam itu juga, ia memerintahkan pembangunan tiang gantungan. Besok pikirnya, Mordekai akan mati. Namun Haman tidak tahu bahwa saat ia merencanakan pembalasannya, Tuhan sedang menulis kejatuhannya. Malam itu Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Ia gelisah di tempat tidurnya. Damai telah meninggalkannya. Akhirnya ia memanggil para juru tulis. Bawakan kitab sejarah, aku ingin membaca. Mereka pun mulai membacakan catatan kerajaan. Dan tibalah mereka pada sebuah kisah yang terlupakan. Tentang Mordekai yang pernah menyelamatkan nyawanya dengan membongkar konspirasi para pengkhianat. Raja pun duduk tegak. Ia bertanya, penghormatan apa yang diberikan kepada Mordekai atas jasanya itu? Para juru tulis menjawab, tidak ada tuanku. Raja mengernyit, dan pada saat itu juga datanglah suara langkah kaki mendekati istana. Haman baru saja tiba. Ia membawa satu permintaan dalam benaknya untuk membunuh Mordekai. Namun yang menantinya adalah kehinaan terbesar dalam hidupnya. Raja memanggil Haman. Haman, menurutmu apa yang seharusnya dilakukan bagi seseorang yang ingin dihormati oleh raja? Hati Haman pun melambung tinggi. Ia berpikir dalam dirinya, tentu raja sedang berbicara tentang aku. Maka ia menjawab dengan penuh kebanggaan. Oh raja, pakaikanlah jubah kerajaan kepadanya. Naikkan dia ke atas kuda kerajaan. Kenakan mahkota di kepalanya. Dan biarlah pangeran paling mulia memandunya keliling kota sambil berseru, beginilah diperlakukan orang yang dikehendaki raja untuk dihormati. Raja tersenyum. Ide yang luar biasa, Haman. Segeralah lakukan semua itu untuk Mordekai, si Yahudi. Dan jangan lewatkan satu pun dari yang kau katakan. Sunyi menyelimuti ruangan. Darah Haman seakan berhenti mengalir. Dunianya runtuh. Namun ia tidak punya pilihan. Pagi itu juga, dengan wajah pucat oleh kemarahan dan rasa malu, Haman sendiri memakaikan jubah kerajaan pada Mordekai, menaikkannya ke atas kuda raja, dan mengaraknya mengelilingi kota Susan sambil berseru, beginilah diperlakukan orang yang dikehendaki raja untuk dihormati. Orang-orang memandang dengan heran. Mordekai, orang yang ingin digantung oleh Haman, sekarang justru dimuliakan oleh raja. Tapi Haman tak punya waktu untuk meratapi kehinaannya. Karena malam itu, ia harus menghadiri jamuan sang ratu. Jamuan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Takdir Haman berada di ujung tanduk. Rencananya untuk membunuh Mordekai telah gagal. Orang yang sangat ia benci kini justru ditinggikan oleh raja sendiri. Namun Haman masih menyimpan satu harapan terakhir. Jamuan sang ratu. Malam itu segalanya bisa berubah. Segalanya bisa kembali ke tangannya. Raja dan Haman tiba di jamuan pribadi itu. Meja dipenuhi dengan santapan terbaik dari Persia. Anggur mengalir dalam piala-piala emas. Namun meskipun suasana tampak meriah, hati Haman resah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia benar. Raja pun bersuara, Ratu Ester, apa permintaanmu? Bahkan sampai setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Ester menarik napas panjang. Inilah saatnya. Seluruh bangsanya bergantung pada kata-katanya. Ester berkata, jika hamba mendapat kasih karunia di hadapan tuanku, dan jika berkenan kiranya tuanku mengaruniakan hidupku, selamatkanlah aku dan bangsaku, sebab kami telah dijual untuk dimusnahkan, untuk dibinasakan.
Sekiranya kami hanya dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, hamba akan diam. Tetapi bagaimana hamba dapat diam jika kematian sudah mengancam kami? Diam. Balairung istana membeku dalam keheningan. Wajah raja pun mengeras. Tangannya mencengkeram pinggiran meja. Dan suaranya mengguntur dengan kemarahan. Siapa orangnya? Siapa yang berani melakukan hal ini pada ratuku? Esther perlahan menoleh. Matanya tertuju pada Haman, dan dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, ia berkata, "Musuh dan lawan itu adalah Haman yang jahat ini." Wajah Haman langsung memucat, seolah-olah udara hilang dari sekelilingnya. Ketakutan menjalar di sekujur tubuhnya, sebab ia tahu ia telah terbongkar. Raja memandangnya dengan murka. "Haman, beranikah engkau mengkhianati ratuku di rumahku sendiri?" Raja pun bangkit dari kursinya dan berjalan keluar ke taman. Sementara itu, Haman jatuh berlutut, kesombongannya lenyap, dan ia mulai memohon pengampunan nyawa. Ia mencengkeram kaki Esther. "Ratu, tolong, jangan biarkan mereka membunuhku. Aku mohon." Namun saat itu juga, Raja kembali masuk. Dan ketika ia melihat Haman memegang Esther, amarahnya meledak. "Sekarang kau juga berani menyerang ratu di hadapanku?" Nasib Haman ditentukan dalam sekejap. Para penjaga menutup wajahnya. Karena di Persia, ketika wajah seseorang ditutup, itu artinya ia telah dijatuhi hukuman mati. Salah seorang sida-sida istana berkata, "Tuanku Haman telah membangun tiang gantungan setinggi 25 meter untuk menggantung Mordekhai, orang yang menyelamatkan nyawa tuanku." Raja memandang dingin, lalu berkata tegas, "Gantunglah Haman pada tiang yang telah ia siapkan sendiri. Itulah hukuman yang pantas baginya." Para penjaga pun segera menyeret Haman keluar dari istana. Dan di tiang yang ia dirikan untuk Mordekhai, Haman pun digantung. Demikianlah berakhirnya hidup orang yang berani menentang umat Tuhan. Namun pertarungan belum selesai, karena meski Haman telah mati, dekrit kerajaan masih berlaku. Dalam beberapa bulan, musuh-musuh bangsa Yahudi akan bangkit. Dan pada hari yang telah ditentukan, pemusnahan akan dimulai. Meski Haman telah mati, perintah raja yang ia buat masih berlaku. Esther tahu, ia belum selesai. Ia harus mempertaruhkan hidupnya sekali lagi. Ia kembali menghadap raja dengan air mata di matanya dan berkata, "Jika hamba mendapat kasih karunia di hadapan tuanku, batalkanlah dekrit Haman itu. Jangan biarkan bangsaku binasa." Namun hukum Persia tidak bisa dibatalkan. Sebuah dekrit kerajaan tidak dapat dicabut. Apa yang telah ditulis dan disegel oleh raja harus berlaku. Namun Ahasveros memberikan jalan keluar. "Aku tidak bisa mencabut dekrit itu, tapi aku akan mengeluarkan perintah baru." Dekrit kedua pun dikeluarkan, sebuah hukum yang akan mengubah sejarah selamanya. "Mulai hari ini," kata raja, "bangsa Yahudi memiliki hak untuk membela diri. Mereka boleh mengangkat senjata, melawan siapapun yang mencoba menyerang mereka. Siapapun yang berusaha mencelakai mereka, boleh dibinasakan." Dekrit baru itu dikirim ke seluruh daerah, dari India sampai ke Ethiopia. Di mana-mana, bangsa Yahudi berdiri dengan keberanian baru. Mereka tahu, mereka tidak lagi tidak berdaya. Mereka diizinkan oleh raja untuk mempertahankan diri. Tibalah hari ke-13 bulan Adar. Hari yang dahulu direncanakan untuk pemusnahan, kini menjadi hari perlawanan. Musuh-musuh Yahudi yang dahulu dihasut oleh Haman mencoba menyerang mereka. Tetapi bangsa Yahudi tidak lagi diam. Mereka melawan dan mereka menang. Di ibu kota Susan, pertempuran berlangsung selama 2 hari. Di seluruh kekaisaran, 75.000 musuh bangsa Yahudi tewas dalam pertempuran, termasuk 10 anak lelaki Haman, yang semuanya digantung secara terbuka. Namun tidak ada penjarahan, tidak ada pembalasan berlebihan. Bangsa Yahudi bertindak murni dalam pembelaan diri. Mereka tidak mencari balas dendam.
Mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup. Umat Tuhan menang. Kutukan yang telah Haman ucapkan berbalik menghantam pengikutnya sendiri. Di seluruh negeri, bangsa Yahudi merayakan kemenangan besar itu. Mereka bersuka cita, ada terang, ada kegembiraan, ada kehormatan. Mordekhai diangkat menjadi orang kedua setelah raja. Bersama Ester, ia menetapkan bahwa hari ini harus dirayakan setiap tahun. Sejak saat itu, setiap tahun pada bulan Adar, bangsa Yahudi merayakan Purim, hari ketika maut berubah menjadi kehidupan, duka cita berubah menjadi sukacita. Hari ketika mereka diingatkan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam diamnya, tangannya selalu memimpin. Kisah Ester adalah bukti bahwa bahkan ketika Tuhan seperti diam saja, namun Dia tetap bekerja. Dan dalam saat-saat tergelap, Dia menempatkan kita di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang jauh lebih besar. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa ini. Kisah tentang seorang perempuan biasa, yang berdiri di tengah badai luar biasa. Tentang seorang yatim piatu, yang dipanggil bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk keberanian. Tentang bangsa yang diambang kehancuran, namun diselamatkan oleh tangan Tuhan yang tak terlihat, namun tak pernah absen. Ester bukan hanya kisah masa lampau, ia adalah panggilan bagi setiap kita hari ini. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan ketakutan, mungkin engkau pun sedang berada di tempat yang tidak kau mengerti, dalam waktu yang terasa tidak nyaman. Namun ingatlah, untuk masa seperti inilah engkau dipanggil. Tuhan tidak pernah lalai. Dia bekerja bahkan dalam keheningan. Dia memutar sejarah dengan cara yang tidak terlihat, dan Dia menempatkan kita tepat di tempat yang seharusnya. Jika kisah ini menguatkan hatimu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan, tinggalkan komentar, klik suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.